Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh hari ini dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan dan juga hidayah taufik untuk kembali menunaikan ibadah-ibadah kita dan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita. Amin. Dan mencatatnya dalam mizan hasanah kita. Amin. Terakhir kita membahas tentang sirah Rasul SAW, sejarah Rasul dalam kitab Zadul Ma'ad, dan temanya terakhir itu tentang iftitah ya. Karena sekarang kita sedang membahas salatnya Nabi SAW. Hadjun Nabi fis salat, petunjuk Nabi, tata cara Nabi dalam melaksanakan salat. Secara fikih sudah kita bahas di makna salat, tetapi hari ini kita mengupasnya dalam rangkaian sejarah Rasul SAW. Jadi karena kitab ini kitab yang paling lengkap menulis tentang sosok beliau SAW, sehingga akan terbahas semua peri kehidupan beliau, termasuk juga ibadah-ibadahnya. Zadul Ma'ad. Betul kan ya? Rabu Zadul Ma'ad kan? Ya, besok ada bermufrad. Setelah kita membahas ada 7 atau 8 macam iftitah, kita sekarang menuju berikutnya, yaitu tata cara Rasul membaca surat dan Al-Fatihah. Ini kalau ada yang ada kitabnya silahkan dibuka di halaman 199, Safhah 199. Wa kana yaqulu ba'da dzalika a'udzu billahi minasyaitonir rajim tsumma yaqra'ul Fatihah. Ini penting sekali kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meskipun secara fikih sunnah membaca a'udzu billahi dalam salat itu sunnah, atau dalam fikih Syafi'i sebutnya hay'ah ya. Hayatus shalah, artinya kalau tidak baca tidak perlu sujud sahwi, tetapi membacanya itu perlu. Karena kita ini menghadapi musuh yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling besar, iblis, syaitan. Mereka itu lebih dari kita segala-galanya dalam hal kekuatan. Dia melihat kita, kita nggak melihat dia. Dia bisa membunuh kita, kita nggak bisa membunuh dia. Dia bisa mencelakai kita, kita nggak bisa mencelakai dia. Dia bisa menggoda kita, kita nggak bisa menggoda dia. Jadi kita pasif di hadapan serangan iblis dan bala tentaranya. Maka kita yang paling lemah ini berhadapan dengan musuh yang paling kuat. Satu-satunya cara kita dapat menangkal dan menangkis atau mengalahkan serbuan dan serangan iblis adalah kita bergantung dan berlindung kepada Zat yang Maha Kuat. Bosnya bos, jadi big bossnya bos itu kita harus berlindung ke sana, Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menuliskan bahwa iblis, jin dan bala tentaranya, kita ini benar-benar lemah di hadapan mereka. Dan itu permusuhannya abadi dari sejak diciptakan manusia dan jin itu sendiri. Maka satu-satunya cara, kata beliau, untuk berlindung diri dan mengalahkan si jin dan bala tentaranya adalah kita membaca atau berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu du'afaun illa idza ta'awadna billah. Kita ini semuanya adalah lemah di hadapan iblis, dan kita menjadi kuat ketika kita bergantung ataupun ketika kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita ini lemah dan kita hanya kuat saat kita dengan Allah.
la haula wala quwata illa billah. Kita ini lemah, la haula, enggak ada sekali daya kekuatan. Wala quwata, tidak juga ada kekuatan. Daya tidak ada, kekuatan tidak ada. La haula wala quwata. Bisa kuat illa billah. Kecuali kalau kita menggantungkan diri, memasrahkan urusan diri kita dan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa iblis ketika diusir dari surga, dilaknat, dikutuk sampai hari kiamat dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dia akan minta izin. Ya Allah, tangguhkan hidupku sampai hari kiamat. La ughwiyanna, agar aku dapat menyengsarakan dan juga menyeret manusia sebanyak-banyaknya ke neraka jahanam. Allah izinkan, ya. Innaka minal mundzirin, silakan terserah kamu. Saya izinkan kamu dihidupkan sampai hari kiamat. Nah, satu-satunya orang yang dapat selamat dari godaan jin, karena jin itu pekerjaannya apa? La uzayyinana lahu. Kami akan buat perbuatan buruk itu indah di mata manusia. Kami akan jadikan maksiat itu indah di depan mata. Kami akan jadikan dosa itu enak untuk dirasakan. Jadi yang membuat dosa itu enak, maksiat itu indah, kemudian melanggar agama itu ada sesuatu yang baik, itu kerjaan iblis. Kalau ada kebenaran dipandang buruk, atau maksiat dipandang baik, atau kemunafikan dipandang sebagai kemodernan, atau yang jelek maksiat dipandang baik, maka itu adalah kerjaan iblis. La uzayyinana, la ubatikunna, la ughwiyana, itu semuanya adalah perbuatan iblis. Memperindah, mempercantik sesuatu yang sebenarnya buruk di depan manusia itu baik. Ini yang agak susah seperti ini. Jadi tempat maksiat, kemudian orangnya mungkin sumber maksiat, tetapi di hadapan kita karena iblis memperindah jadi cantik. Jadi cantik, jadi indah, kita menginginkannya, padahal itu buruk sekali. Riba itu buruk, tapi iblis membuatnya indah. Ini menggerakkan ekonomi, ya. Ini membantu orang yang lagi kepepet, ini dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita terjerumus kepada tipuan-tipuannya. Sama juga seni juga begitu. Ini membuat rileks, ini membuat santai, ini membuat kita semakin tenang. Itu tipuan dan lain sebagainya, maksiat. Khamr juga sama, dibuat semacam sugesti bahwa khamr itu bermanfaat, menghangatkan badan, menggerakkan roda ekonomi, pemasukan pajak yang besar, ya. Kemudian sumber mata pencaharian dan banyak lagi hal-hal semacam itu. Kalau ini ditutup gimana ribuan jutaan nasib karyawannya, itu talbis itu. Itu tipuan. Sekarang lagi musim boikot, MUI pusat sudah menyerukan umat Islam hendaknya himbauan sangat keras agar berusaha sekuat mungkin kalau tidak ada alternatif, ya, kecuali darurat, untuk memboikot produk-produk yang mendukung aksi Zionisme di Israel. Tapi ada saja lisan-lisan mulut-mulut yang berbicara kebalikan. Nanti kalau itu diboikot gimana nasib jutaan karyawan yang bekerja di sana, bekerja di sini, di sana. Jadi dibuat seolah-olah itu masuk akal dan benar gitu. Padahal itu di belakang itu adalah talbisul iblis. Iblis la ughwiyannahum, la ubatikannahum, kemudian la uzayyinana lahum. Kami akan hiasi, kami akan tipu, kami akan buat kebalikan dari pandangan manusia itu, sehingga manusia tertarik. Dan kalau nggak digitukan, kita nggak akan tertarik. Ada maksiat, lalu kita lihat apa adanya, nggak dibuat indah oleh iblis, oleh jin, nggak tertarik kita. Gele, riba ngapain sih riba? Itu nyekek orang lintah darat kan seperti itu. Khamr kan membahayakan, bahkan banyak yang meninggal gara-gara kesalahan seperti itu. Juga maksiat yang lain, wanita misalkan, tetap gele. Tapi kadang itu la uzain, kami buat indah, kami buat cantik, kami buat menarik. Nah itulah iblis lah yang mengemas kembali, mempackaging lagi, kemudian setelah itu dibuat indah di depan manusia. Dan itu janjinya. La uzayyinana, dan kami akan tazyin, kami akan hiasi, kami akan poles yang buruk-buruk itu menjadi bagus. Nah,
Di depan godaan tersebut, di depan kekuatan besar tersebut iblis ya, itu kita adalah la haula, lemah, tidak punya daya upaya. Wala quwata, juga tidak punya kekuatan untuk melawannya illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas saja yang dapat selamat dari godaan jin dan iblis. Mukhlasin itu apa? Mukhlas itu dari kata akhlas, yukhlisu, ikhlas, yang membersihkan diri hanya untuk Allah, tauhidnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidup mati untuk Allah, segala pertimbangannya Allah. Itu baru orang yang tidak bisa digoda oleh iblis. Bukan mukhlasin itu orang ikhlas merek kemudian temen tadai, bukan hanya itu ikhlas itu. Ikhlas itu makna aslinya adalah memurnikan, dari kata khaluso. Khaluso itu murni. Khaluso itu artinya murni. Artinya kalau disebut orang yang ikhlas, orang yang memurnikan segala sesuatunya karena Allah, untuk Allah, dan juga di jalan Allah. Itu namanya orang ikhlas. Kalau bahasa sufi mah fillah, billah, fisabilillah. Itu kunci hidup kita. Kunci hidup kita itu lillah, billah, fisabilillah. Lillah itu semua hidup kita hanya untuk Allah. Billah, semua hidup kita dengan aturan Allah. Fisabilillah, semua hidup kita berikan untuk Allah. Itu namanya totalitas tauhid kita kepada Allah. Dalam istilah sufi dikenal dengan 3 itu. Totalitas tauhid kita itu 3 rangkumannya. Bagaimana hidup kita ini lillah, billah, fisabilillah. Lillah adalah kita hidup karena Allah, berumah tangga karena Allah, sholat karena Allah, berdagang karena Allah, kemudian bermuamalah karena Allah, beraktivitas karena Allah, bisnis karena Allah, belajar karena semuanya karena Allah. Itu lillah. Yang kedua adalah billah, ay bi syariatillah, dengan aturan Allah. Dengan aturan Allah. Ikhlas tidak cukup, harus dengan aturan Allah. Ada orang sekarang sholat, misalkan sholat witir, tapi jumlahnya misalnya 8 rakaat, nggak ditambahin 1 sebagai ganjilnya. Itu lillah, tapi tidak billah, tidak dengan syariat Allah. Atau sekarang mungkin sholat sholat sunnah tahajud, tapi tidak mengikuti caranya seperti cara Rasulullah, maka dia sudah lillah tapi tidak billah. Totalitas tauhid itu lillah, billah, fisabilillah, harus karena Allah. Yang kedua dengan cara Allah. Yang ketiga di jalan Allah. Kita serahkan semua apa yang kita miliki, badan, fisik, nyawa, ruh, dan juga harta kita kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu poin dari makna la ilaha. Sederhana cuma. Mengikhlaskan la ilaha illallah itu sederhana. Selain menjauhi syirik dan meneguhkan tauhid, itu 3 tadi. Lillah, billah, fisabilillah. Bagaimana hidup karena Allah, hidup dengan cara aturan Allah, dan semua yang kita miliki digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, setan iblis mengecualikan orang yang tidak bisa dia tembus dengan godaannya adalah al-mukhlasin, orang-orang yang Allah murnikan hatinya. Mukhlasin dalam bentuk apa di situ? Isim maf'ul. Isim maf'ul itu menunjukkan objek. Jadi hanya orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Hanya orang yang dimurnikan oleh Allah hatinya, dialah orang yang selamat. Tidak mukhlisin. Kalau mukhlisin kembali ke manusianya, mengikhlaskan diri. Tapi Allah menyebutnya mukhlasin. Artinya orang yang memang Allah kasih hidayah dan taufik, dimurnikan jiwa dan hatinya. Itu rahasia dari kata kenapa tidak mukhlisin tetapi mukhlasin. Karena yang namanya ikhlas itu sepenuhnya adalah anugerah dari Allah. Mukhlas dengan mukhlis. Enggak, kalau muhsan. Muhsan beda lagi babnya, itu dalam fikih. Muhsan itu adalah orang yang sudah menikah. Itu namanya muhsan. Ada nama dinamakan muhsan. Ya muhsan itu artinya zina. Muhsan itu yang mengharuskan pelakunya dihukum rajam. Itu zina muhsan. Kalau zina ghairu muhsan, pelakunya lajang. Itu hanya dicambuk 100 dan diasingkan. Muhsan sudah menikah. Muhsan itu berarti sudah menikah. Makanya hukumannya lebih berat. Apa alasannya? Karena dia sudah punya yang baik, yang halal. Malah zina. Hukumannya lebih berat. Kalau yang lajang karena belum punya dan mungkin belum pernah nyobain, masih ada alasan penasaran gitu, hukumannya lebih ringan. Penasaran dan mungkin hanya nyobain penasaran, cambuk 100 lalu diasingkan.
Kalau 80 mah itu hadul qadzaf yang nuduh orang berzina itu tidak terbukti, maka hukumannya dicambuk 80 kali. Itu namanya hadul qadzaf. Maka pembuktian orang berzina itu berat. Dalam Islam tidak pernah ada hukum rajam yang dilaksanakan dengan pembuktian. 1400 tahun lamanya tidak pernah ada hukum rajam dengan pembuktian. Karena sulit. Persaksiannya harus 4 saksi yang kredibel, orangnya soleh, orangnya integriti gitu, orangnya punya moral, menyaksikan ada perbuatan zina dan disaksikannya 4 orang. Kan mustahil itu. Orang berzina disaksikan oleh 4 orang yang melihat ini orang-orang jujur semua. Sulit dibuktikan, maka belum pernah ada hukuman rajam dari zaman Nabi sampai zaman sekarang yang diterapkan berdasarkan apa? Berdasarkan pembuktian atau persaksian. Pengakuan. Ada yang pernah terjadi 2 kali, itu pun pengakuan yang bersangkutan. Dia datang ke Nabi dan mengatakan bahwa ini konsesnya itu fatahirni, ya Rasul, aku pernah berzina, maka sucikan aku. Rasul memalingkan muka sekali. Datang lagi memalingkan muka sampai Rasul, kamu mungkin baru pegang-pegangan saja. Awak kobal tahu, kamu mungkin baru cium-ciuman saja, baru pegang-pegang saja, baru gesek-gesek saja, segala macam. Sampai terakhir dia itu datang lagi, bawa perutnya yang sudah bunting. Ada yang ini buktinya. Balik. Sing lahir. Datang lagi bawa anak kecil. Aduh, masih anak kecil kasihan. Balik. Sina gede. Sudah anaknya 9 tahun, kalau 6 tahun kalau masalah. Barulah karena dia masih maksa ingin disucikan, akhirnya dirajam. Karena dia tidak mau bawa beban di akhirat, ingin suci di dunia, maka minta dirajam. Akhirnya dirajam. Andaikan ketika dia sudah hampir dirajam mengatakan aku berbohong, itu dibatalkan hukuman itu. Berarti dia mencabut pengakuannya. Andaikan ketika mau dihukum eksekusi, mau dilempar misalkan, lalu dia lari, jangan dikejar, berarti dia mencabut pengakuannya. Sampai ketika hukuman itu terjadi, Khalid bin Walid kan salah satu eksekutornya. Itu darahnya ada yang memuncat ke bajunya dan dia mengatakan, "Waihak, celakalah kamu wahai wanita, kau sudah berzina, darahnya kena saya lagi." Gitu. Bahasa orang nama. Kata Rasul, dimarahi Khalid itu. Rasul memarahi Khalid, "Jangan kau katakan itu wahai Khalid. Sesungguhnya demi Allah, andaikan wanita ini tobatnya dibagi kepada 70 warga Madinah, cukup itu tobat semuanya." Berarti bukan hanya dia diterima tobatnya, bukan hanya dia disucikan dosanya, tetapi dapat kalau dibagikan kualitas tobatnya itu sama dengan pertobatan 70 orang Madinah. Luar biasa kan? Fadilah dan keutamaan orang itu. Tetapi poinnya adalah kalau zina itu tidak diketahui, udah tobat saja dengan Allah. Di zaman sekarang kan gak ada hukumannya. Tobat saja kepada Allah, maksimalkan amal soleh, tobat, menangis, menyesal, dan juga berjanji kepada Allah tidak mengulangi serta memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan menutup dosa zina tersebut. Karena tidak ada hukumannya sekarang. Ya. Kalaupun ada hukuman Belanda berapa? Salawe perak 1000 ya mungkin. Dan juga 9 bulan ditahan. Itu pun deliknya delik aduan. Kalau suaminya melapor atau istrinya melapor. Kalau tidak aman-aman saja. Apalagi suka sama suka, bebas mani. Umar Jabar Talib. Nah, Umar Jabar Talib di Ambon. Iya tidak bisa sebenarnya, nggak boleh. Nggak boleh, tetap nggak boleh karena harus ulil amri yang menegakkan, bukan ormas, bukan bukan lembaga, harus ulil amri. Syarat iqamatul hudud, syarat iqamatul jinayat itu adalah ulil amri, penguasa sah yang menerapkan hukum tersebut. Jika tidak, maka tidak ada yang namanya penegakan hudud. Maka kembali yang namanya ulil amri itu akan dihisab ketika dia tidak menerapkan hukum Allah. Sekali lagi bahwa yang namanya kewajiban itu berbeda-beda. Kita umat Islam tidak akan dihisab dengan kenapa tidak menerapkan hukum Allah, tapi kita dihisab hanya dengan amalan yang bisa kita lakukan. Adapun ulil amri penguasa akan dihisab dengan itu karena dia diberi kewenangan, diberi otoritas, diberi jabatan, diberi kekuasaan, kenapa tidak menerapkan hukum Allah. Dan ini seruan kepada ulil amri agar mereka memikirkan, mempertimbangkan dengan jabatan yang Allah titipkan pada mereka untuk sekuat tenaga bagaimana menerapkan hukum Allah, atau setidaknya menginsepsi hukum Allah itu menjadi ruh dan nafas dari setiap aturan yang keluar di negeri ini. Itu yang bisa kita lakukan, bagaimana hukum Islam ini menjadi ruh dan nafas dan menjadi
fondasi dari setiap produk-produk dalam negeri, maksudnya dalam hukum ya, bukan produk mas pion bahasa gitu. Produk-produk dalam negeri, maksudnya perundangan ya, maksudnya perundangan. Kita cintai produk-produk Indonesia. Lillah billah. Ayo, yakni mada lillah billah fi sabilillah. Itu tema kita. Inti dari tauhid itu tadi lillah billah fi sabilillah. Kalau sudah lillah, maka yang kedua billah dengan cara Allah. Yang ketiga setelah itu adalah kita kerahkan daya upaya kemampuan sumber daya yang kita miliki untuk dakwah fi sabilillah. Bagaimana caranya? Kan dalilnya ada billah fi sabilillah. Ada. Kalau kita rujukan pada dalil, semuanya kena dalilnya. Lillah itu innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, itu lillah. Billah itu adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fisabilillah ada dalilnya juga. Apa itu? Dalil tentang ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim, tu'minu billah dan seterusnya. Itu dalil fisabilillah. Jadi tiga itu kalau dikembalikan kepada kepada ilmu, maka itu semuanya adalah terkait dengan dalil Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balik maning nang laptop. Maka ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim meskipun itu sunnah, meskipun itu adalah hay'ah dalam fikih Syafi'i, tetapi fungsinya besar sekali. Karena kita tidak berdaya di hadapan iblis. Kita hanya kuat dan berdaya di hadapan iblis manakala kita menggantungkan diri kepada Zat yang Maha Kuat yang di atas segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqra al-Fatihah, kemudian beliau membaca Al-Fatihah wa kana yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau itu terkadang melantangkan bismillahirrahmanirrahim, terkadang juga tidak melantangkan. Wa yufiha aksar mimma yajharu biha. Nah, beliau terkadang melantangkan bismillah, terkadang tidak melantangkan. Jadi nanti kalau ada imam yang bismillahnya kencang, tafadhol, imam bismillahnya pelan juga tafadhol. Tapi ya sebaiknya imam itu ahli balad di daerahnya itu, biar dia tahu di situ tuh apa kebiasaannya dan bagaimana yang biasa terjadi di situ. Kalau warga di situ biasa bismillah, imam ikutin bismillah. Karena dua-duanya ada masalahnya, bismillah kencang ada, bismillah pelan juga ada. Kalau di Saudi bismillahnya tidak dibaca. Waladhdallin amin, langsung qad aflahal mu'minun tanpa dengan bismillah terlebih dahulu. Karena di kita ini Syafi'i dan lantang bismillahnya, kita lantangkan bismillahirrahmanirrahim. Wala raiba annahu lam yakun yajhar biha daiman fi kulli yaumin wa lailah. Nah, yang jelas beliau SAW tidak menjaharkan di setiap kali salatnya. Itu yang jelas sepakat ya. Hadaran wa safaran, baik salat hadir, mukim atau salat dalam keadaan safar. Wa kanat qiraatuhu muddan au maddan. Adalah Rasul itu membaca surat atau Fatihahnya itu maddan dengan panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin, panjang. Ar-Rahmanir Rahim, panjang. Jadi ada madnya, panjang. Yaqifu inda kulli ayatin. Beliau selalu berhenti di setiap ayat. Makanya dalam Bukhari pernah kita jelaskan, karena Rasulullah yaqra'ul Fatihah ayatan. Kalau selain di luar salat silahkan mau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Hadar, cepat. Tapi dalam sholat, khusus dalam sholat, Rasul membaca ayatan, seayat demi seayat. Agar apa? Agar ditadaburi. Alhamdulillahi rabbil alamin, seayat beres. Ar-Rahmanir Rahim, seayat beres. Ayatan. Wa yamuddu biha sautahu, dan memanjangkan suaranya. Jadi jangan Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Ya, harus ayat-ayat. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, bacanya seayat-ayat. Ar-Rahmanir-Rahim, beres. Maliki Yaumiddin. Ada dua, Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca dua-duanya. Oh, di kita di Indonesia Maliki Yaumiddin. Fa idza fariqa min qiraatil Fatihati qala amin. Kalau setelah selesai surat Al-Fatihah, beliau membaca amin. Wa fa in kana yajharu bil qiraah.
rafa'a biha sawtahu wa qalaha man khalfahu. Kalau sholatnya jahar, beliau membaca dengan lantang amin, dan juga diikuti yang belakangnya makmum itu dengan amin. Nah, berikutnya dalam sholat di rakaat itu beliau punya 3 saktah. Ini ilmu nih baru nih. Beliau punya 3 saktah, 3 hela napas, 3 berhenti sejenak. Saktah pertama itu ba'da takbir ihram, Allahu Akbar, saktah itu sampai menjelang Fatihah. Artinya diam, tidak ngapa-ngapain. Yang di dalamnya iftitah termasuk dalam saktah. Saktah kedua ba'da Fatihah, setelah Fatihah beres waladhdallin, saktah kedua beliau diam dulu lama biqadril Fatihah untuk menunggu para makmum selesai Fatihahnya. Gitu. Itu saktah kedua, diam kedua. Lalu diam yang ketiga itu diam setelah beres surat sebelum ruku. Itu namanya saktah salisah. Tujuan saktah yang ketiga itu adalah untuk menghela napas, narik napas karena sudah baca Quran capek. Dan supaya nanti ruku sujudnya itu lebih banyak oksigen yang dibekali sebelum ruku sujud. Sekali lagi, beliau punya 3 saktah. Saktah pertama ba'da takbiratul ihram, nunggu sampai Fatihah. Saktah kedua setelah Fatihah sampai ke surat, nunggu imam baca Fatihah. Saktah ketiga sebelum ruku untuk menambah nafas atau mengembalikan nafas setelah capek baca surat. Karena beliau suratnya panjang-panjang. Kayak Anas mah ya napasnya sekali banyak dapat ya salah. Tapi kalau baca surat panjang capek itu. Marukana imam tuh capek Pak. Narik nyupiran tuh capek. Kan kudu ngegas mau pelingkar segala macam imam. Lama terima beres makmumnya. Kiri gitu kan. Tapi kalau imam itu lumayan ya. Lumayan kan, kudu mengkol, kudu lihat jalan. Jadi nyupiran itu bukan perkara gampang. Makanya kewajibannya berat. Wa kana lahu saktatani, saktah baina takbiratul ihram wal qiraah, ayat takbiratul ihram wal qiraah dan surat baca surat Fatihah. Wa anha sa'alahu Abu Hurairah wa ikhtalafa fi tsaniyah wa ruya annaha ba'dal Fatihah. Wa kira itu diskursus mazhabnya kita lewati saja. Fa amma tsalisah, adapun saktah yang salisah itu baris keempat, falati fahjid dan li ajli taraddin nafsi. Ada saktah ketiga sebelum ruku dan itu sejenak. Nah, sekali lagi beliau punya berapa saktah? 3 saktah. Saktah pertama ba'da takbiratul ihram sampai iftitah. Saktah kedua setelah Fatihah nunggu makmum baca. Saktah ketiga sebelum ruku. Nah, itu sebelum ruku punya saktah. Jadi seperti yang dilakukan oleh beberapa imam di Masjidil Haram misalkan atau di Mekah, itu terkadang waladhdallin amin, nunggu dulu sampai dikira-kira imam tuh selesai Fatihahnya. Tete sanes teu apal surat Pak kade. Wah, ya imam tuh apalin Pak. Ngahulang gitu. Bukan ngahulang, ngasih jeda. Nah, ngasih jeda itu namanya saktah. Di Istiqlal. Di Istiqlal kalau yang paham ngasih saktah. Kalau yang tidak berebet. Tapi biasanya para kiai yang saya tahu, para kiai ngasih saktah pasti itu. Tetapi ada yang lama ngasih saktahnya, ada yang sebentar. Itu mungkin perbedaannya di situ. Di pesantren kami juga Pak Kiai ngasih saktah, tetapi memang tidak terlalu lama gitu, tidak terlalu lama. Sudah. Jadi di sedang saja. Sudah juga sama, masih saktah, tapi ya itu tidak terlalu lama. Kalau di sini biqadril Fatihah, disebut kadar Al-Fatihah di belakangnya atau makmumnya. Ini hadisnya dari Samurah bin Jundab atau bin Jundub waqad qala hafidtu min Rasul, aku hafal dari Rasulullah saktatain, saktah idza kabara wa saktah idza fariqa min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa fi ba'di turqil hadis fa idza faraga min al-qiraati sakata wa hadza kal mujmali wal lafdul awwal mufassal bayan. Wa li hadza qala Abu Salamah Abdurrahman lil imami saktatani famtanimu fiha al-qiraah bi Fatihatil kitab. Imam itu punya saktah, maka famtanimu, pergunakan, maksimalkan, gunakan bil fihima al-qiraah dengan membaca bi Fatihatil kitab, dengan Al-Fatihah. Jadi imam ketika diam sebentar setelah waladhdallin itu bergunakan dengan baik oleh makmum untuk baca Fatihah. Jangan pakai untuk ngahulang, sarung ngahulang itu.
Jangan dipakai sarwa cicing, oh imam cicing ya. Nah itu salah, berarti dia tidak iktinam, tidak menggunakan dengan maksimal waktu yang dikasihkan imam sebagai jeda dia membaca Fatihah. Jadi sholatnya intinya jangan rusuh. Kasih makmum jeda baca Fatihah kan waktu tuh kan. Kemudian kasih jeda lagi nanti imam itu setelah surat ambil napas sebelum ruku. Itu semuanya namanya sholat tuh dengan tenang. Alaikum bisakinah. Tenanglah kamu ketika sholat. Berangkat sholat tenang juga beresnya juga senang. Alaikum bisakinah. Hendaklah kalian dalam sholat itu sakinah, tenang dan santai gitu. Dinikmati. Bukan sakinah versi ajengan ya. Sampai aki-aki ngenah sakinah. Bukan itu. Tapi alaikum bisakinah. Sampai tua bahagia itu bahasa resminya. Tapi bahasa apa namanya? Hereina sampai aki-aki ngenah sakinah. Kalau ketika mau baca Fatihah, kemudian imamnya sudah baca surat, itu baca Fatihahnya berhenti. Tamatkan dulu. Tamatkan. Setelah tamatkan baru dengar bacaan imam surat itu. Ya maksudnya keburu imam ruku maksudnya. Keburu ruku. Imamnya udah cepat baca suratnya. Dipercepat Fatihahnya lalu ikut ruku. Dipercepat. Jadi misalkan dia datang Dia datang mungkin ke bagian 3 ayat ya Fatihah. Nah 2 ayat itu diberebetkan. Allah ikut ruku. Jadi kalau posisinya seperti itu dipercepat Fatihahnya. Kalau sama sekali tidak dapat Fatihah, taruhlah masbuknya itu imam pas banget sebelum ruku, Allah Akbar, imamnya ruku, ikut ruku karena ada hadis man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan, barang siapa yang mendapatkan ruku dia mendapatkan rakaat. Hadis sahih di Bukhari. Sebagai pengkhusus dari hadis, barang siapa yang sholat tidak baca Fatihah tidak diakui sholatnya, atau tidak ada sholat yang tanpa Fatihah. Itu dalil umum. Dalil khususnya yang tadi, barang siapa yang mendapati ruku dia mendapati rakaat. Dan kaidahnya taksisul umum, ada kaidah kalau ada dalil umum dan dalil khusus maka dalil khusus dikedepankan. Lex spesialis derogat lex general. Cek bahasa hot masih tompul gitu. Lex spesialis derogat lex general. Hukum khusus, dalil khusus dia didahulukan atau mengkhususkan ya dalil yang umum. Mengalahkan dalil yang umum. Kalau ada dalil khusus, maka dalil umum disampingkan, gitu, ataupun tidak dipergunakan. Karena dalil khusus, man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Itu dalam usul fikih demikian, bahwa yang khusus itu adalah prioritas dari yang umum. Dalil umumnya apa? Apabila kalian mendengar Al-Quran, dengarkanlah, gitu kan? Fa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu ansitu. Kalau kalian mendengar Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Itu dalil umum. Dalil umum. Ketika kita mendengar teman kita baca Quran, dengarkan. Ketika orang lain baca Quran, dengarkan. Ada murid kita baca Quran, dengarkan. Guru kita baca Quran, dengarkan. Dalil umum. Nah, ada dalil khusus. Kalau kalian mendapati ruku, maka kalian mendapati rakaat. Artinya kalau kita datang sebelum ruku imam lalu ikut ruku, kita sudah dihitung 1 rakaat. Karena imam mewakili bacaan kita tadi. Kalau dalilnya makmum baca Fatihah ketika imam baca surat? Makmum Baca Fatihah ketika imam baca surat? itu dalil umum. Umum juga itu? Umum. Ya kan ada perbedaan ikhtilaf tuh. Versi Muhammadiyah Salafi, ya makmum diam aja. Karena bacaan sudah diambil oleh imam, baik Fatihah maupun suratnya. Aswaja, imam baca surat, makmum baca Fatihah. Sehingga ada jeda tadi itu. Nah pertanyaan saya, dalil yang memerintahkan bahwa makmum baca Fatihah ketika imam baca surat ada? Itu yang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Fatihah. Artinya rakaat tidak dihitung kalau tidak baca Fatihah, kan gitu. Kan dalil umum itu, karena ada dalil khusus. Barang siapa yang mendapati rukunya imam, dia mendapati rakaatnya. Gitu kan? Jadi kalau sudah ketemu dalil khusus mah pertimbangan dalil umumnya diabaikan.
Tidak ada sholat tanpa Fatihah. Lalu ada hadis, yang dapat ruku dapat sholat. Berarti kesimpulannya, yang dapat ruku dia dianggap sudah baca Fatihah. Gitu. Yang dapat rukunya imam, dia dianggap sudah dapat Al-Fatihah, kan begitu. Berarti Fatihahnya diwakili oleh imam. Tadi di rakaat begitu. Ada memang orang-orang yang mengamalkan begini karena terpaku dengan dalil sholatan liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Bahkan kalau tidak ikut Fatihah imam dari Bismillahirrahmanirrahim nambah 1 rakaat. Ya ukuran rakaatnya Fatihah. Fatihah. Jadi kalau kita datang masbuk tidak ikut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun dia ikut dari Alhamdulillah, tidak ikut Fatihah, tidak ikut Bismillah, meskipun ikut surat Al-Baqarah taruhlah, dia nambah 1 rakaat lagi. Ada yang anggapan seperti itu. Padahal dia juga baca Fatihah. Padahal dia baca Fatihah juga. Hanya saja tidak bareng imam. Nah, makanya menurut kami lebih tepatnya adalah bahwa makmum tetap baca Fatihah, wajib hukumnya. Tetapi manakala kondisi khusus dia dapat imam sudah ruku, dia baru datang ikut ruku. Mengapa? Itu aturannya. Ibadah mah ada aturan. Ibadah itu aturan. Rasul menyebutkan bahwa barang siapa yang dapat ruku dapat rakaat. Dalilnya sahih ada di Bukhari. Gimana lagi? Yang kedua, ada sahabat ketika melihat Rasul sudah ruku, beliau ruku dari pintu, lalu icil-icilkan sambil ruku. Masuk usap jamaah kan begitu. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu. Tapi jangan kau ulangi kayak gitu. Maksudnya teh kalau masbuknya ya masbuk aja biasa. Beri dongkot di pintu tuh. Dari pintu sambil dongkot. Jadi ruku di pintu, Allahu Akbar. Ikut rakaat. Rasul tidak menyentak dan mendoakan semoga Allah menambahkan semangatmu. Tapi jangan diulangi ya. Nah, gitu. Jangan diulangi seperti itu. Bisa dibaca wala ta'ud, bisa dibaca wala tu'in. Tulisannya sama. Tapi kedua arti juga sama, kedua artinya. Kalau wala ta'ud nggak usah kamu ulangi, sholatnya udah sah gitu. Kalau wala tu'id jangan kau ulangi perbuatanmu ini dari ruku di pintu gitu, lalu icil-icilkan begitu. Karena kata Rasul, wa ma fatakum fa akmilu aw fa adriku. Salat itu lakukan dengan tenang. Kalau kamu mendapati imam sempurna, alhamdulillah. Kalau tidak, akmilu, sempurnakan saja kurangnya. Sempurnakan saja kurangnya. Tidak usah rusuhan, ngabrek, lompat, imah, komat, tisarimpat, ngagubrak. Itu kan jadi tidak apa. Kalau kita mendapati imam, alhamdulillah, Fatihah. Kalau kita mendapati imam sudah surat, kita masih sempat Fatihah, alhamdulillah. Kalau kita datang imam sudah ruku, nggak ada waktu lagi Fatihah, ikut ruku, itu sudah ikut rakaat. Diperlakukan atau dianggap berdasarkan hadis ini, orang yang mendapati ruku, dia mendapati rakaat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, itu cara membaca Al-Fatihah. Jadi ada 3 saktah tadi ya. Saktah pertama ba'da takbir, saktah kedua ba'da Fatihah imam, saktah ketiga sebelum ruku. Jadi imam itu sebelum ruku kan kadang naik nafas karena udah baca Quran kan baca lama. Itu jangan dianggap imam ulang, nah ruku mungkin naik nafas. Itu namanya saktah taradun nafs, mengambil nafas. Itu melompat ke masjid. Ulah lompat ke masjid santai saja. Kecuali yang lompatnya motor. Kan nggak capek motor. Kalau lompatnya kita capek. Tapi berangkatnya tepat waktu, lompat biasa teh ulah telat. Berangkatnya emang tepat waktu. Ulang ajakan telat. Enggak cek hadis lagi santai aja. Santai teh bari ngopi, itu bukan santai ngopi mah tuh. Lalai itu santai mah dia mempersiapkan wudhu di rumah, persiapan pakaian segala macam, jalan itu santai. Hari wudhu tadi, khotib nggak sebut badi dia. Khotib nggak sebut badi datang, tengok teh, lebar wudhu dia. Itu namanya bukan sakinah, tapi itu namanya lalai. Kalau sakinah itu dia mempersiapkan, tetapi dengan santai menuju sholat, bukan dengan cara lalai.
Ngopi di rumah lalu jalannya santai itu bukan santai, itu namanya lalai. Bangun tidur, kemudian ke kamar mandi, cuci kedua tangan, bismillah lalu wudu, kemudian berangkat ke masjid, lalu sudah qomat, itu santai jalannya. Itu yang disebut dengan santai. Tapi kalau memang di rumahnya udah bangun, udah segala macam, ngopinya segala macam, itu namanya lalai kalau gitu. Tidak menyegerakan datang Kan santai dan lalai. kita sendiri yang menilai mana santai mana lalai. Wa kana yujibu idza fariqa min al-qira'ati an yaskuta hatta yataradda ilaihi nafsuhu. Wa man yahtaju bil hasan an samruh yuhtaju bi. Ada dalil yang dijadikan hujah dan ini kuat hujahnya. Bahwasanya idza dakhala fi sholati fa idza fariqa min qira'ah summa kesimpulannya begini. Kesimpulannya itu sangat disukai kalau orang itu imam punya saktah antara akhir qiraah surat dengan ruku. Itu sangat disukai sekali, punya saktah gitu. Dan kita bisa berhujah dengan dalil itu bahwasanya istirahat dari setelah baca surat menuju ruku itu sangat disukai, sangat dianjurkan supaya imam itu segar mengambil nafas, istirahat dari bacaan Qurannya, kemudian baru setelah itu ambil ruku supaya rukunya tidak lengah karena capek baca surat. Fa idza fariqa min al-Fatihati akhadha fi surati ghairiha wa kana yutiluha taratan wa yukhaffifuha li'aridin min safarin aw ghairihi wa yatawassatu biha ghaliban. Rasulullah SAW setelah membaca Fatihah, beliau membaca surat. Wa kana yutiluha taratan, kadang membaca surat yang panjang, wa yukhaffifuha, kadang membaca surat yang pendek. Karena apa? Li'aridin min safarin aw ghairihi. Karena misalkan perjalanan, safar atau kondisi tertentu beliau memendekkan suratnya. Tapi kalau kondisi normal beliau memanjangkan suratnya. Wa yatawassatu fiha ghaliban, dan sering-seringnya beliau itu yatawassatu ay wasatan, apa? Tengah-tengah. Bacaan salat Rasul itu tengah-tengah. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Seringnya begitu. Tapi kadang dipanjangkan, kadang juga dipendekkan. Tapi sering-seringnya itu yatawassatu fiha ghaliban, dengan yang sedang-sedang saja. Pertanyaan itu kan di Masjidil Haram dan di banyak masjid sekarang itu menjadi kebanggaan kalau taraweh 1 juz 1 malam. Ada yang bilang itu orang-orang Wahabi bid'ah, dia bidah-bidahin orang, dia sendiri bid'ah walaupun itu bagus, tapi nggak ada tuntunan dari Rasul dan sahabat kebiasaan 1 malam 1 juz itu sesuai kemampuan aja. Itu untuk memudahkan saja mungkin. Zaman sekarang kan orang metode menghafal dan murojaah itu pakai standar juz ya. Zaman sekarang pakai juz. Jadi supaya qiraahnya juga mudah dan makmum juga tahu patokannya juz. Di kita hizib ada ya, di kita ada juz, di kita ada sofhah atau halaman, ada kalau di kita mah ada kaca, ada muka, itu memudahkan saja. Nah kalau orang yang melakukan sholat tarawih 1 juz misalkan, itu metode saja, mudahnya begitu, mudahnya begitu. Itu satu tarawih 1 juz itu besoknya juz lain. Iya berikutnya. Berikutnya. Iya sampai nanti 30 hari 30 juz. Jadi sampai Al-Quran tamat. Satu Ramadan itu 30 juz. Iya. Tapi itu katanya Nabi dan sahabat nggak ada melakukan itu. Ya. Jadi kalau dia sedikit-sedikit bid'ah kepada orang lain, dia sendiri bid'ah katanya itu. Ada yang ngomong gitu maksudnya. Walaupun itu bagus gitu, tapi kan tadi dia bilang dalilnya mana kan gitu dia selalu begitu kan. Ya, metode memudahkan saja sudah dalil. Bapak gitu kan si Abah gini, si Abah hidung ini nanti gini. Dalil agama tuh dalil gitu. Kan katanya dalam Dibalikan gitu, bingung juga. Nabi Muhammad itu membaca Quran tamat dalam sebulan diawasi sama Jibril, Ya. itu kan? Ya. Itu maksudnya itu Hatam sebulan sekali. sebulan sekali. Hatam sebulan sekali maksudnya. Kan? Ya. Itu bukan waktu tarawih itu. Bukan tarawih. Di luar tarawih, di saat tarawih juga. Sepanjang. Setiap bulan. Setiap bulan tuh Rasul menghatamkan 1 kali. Setiap bulan. Bulan. Bukan Kalau Ramadan 2 kali. Hah? Ramadan 2 kali. 2 kali. 2 kali. Marotain.
Jadi Rasul itu menghatamkan Quran sebulan sekali. Dalam hadis, Iqra'ul Quran min kulli syahrin. Hatamkan Quran sebulan sekali. Ya. Gitu kan? Nah, Rasul mempraktekkan juga itu, kecuali Ramadan beliau melakukannya 2 kali. Ya, jadi sekali lagi menghatamkan Quran itu sunnahnya sebulan sekali, tapi Ramadan beliau mencontohkannya 2 kali. Jadi intinya apa? Amalan Ramadan mesti 2 kali lipat amalan bulan biasa. Sunnahnya begitu. Jadi yang Kalau 3 kali Ya nggak apa-apa yang 3 kali. 1 juz waktu tarawih, 1 juz lagi. Oh, baik Mas Maya. 4 kali kita udah naon. Mau apa sih? Eh? Iya, waktu Ramadan itu mah. Sholat sendiri atau berjamaah kesepakatan aja. Kalau sepakatnya bisa 1 juz di sini Waktu itu silakan. lain dina taraweh maca. Baca biasa, baca tilawah harian. Yang bulan Ramadan. Iya 2 kali. Iya. Bulan Ramadan itu Rasul ada surat-surat yang di sini nanti diterangkan baca sunnah apa. Taraweh mah nganti 2 kali, apa, nganti nu penting kemudian, taraweh mah. Taraweh mah Rasul mah nganti nu penting. Kan Ke masjid aja. tarawihnya dilanjutkan di rumah kan? Iya. 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 Ini yang dimaksud dengan khatamkan Quran sebulan sekali itu di luar taraweh, di luar qiyamul lail. Artinya membaca biasa, Ya, kalau tilawah biasa. Ramadan Kalau Ramadan 2 kali, 2 kali. 2 kali. Taraweh mah ada lagi bacaannya, tilawahnya ada lagi taraweh. Lain mana? Jadi bisa 3 kali ya. Bisa 3 kali kalau digabung dengan taraweh. Iya, iya. Salah. Allah taala bisawab wa taufiq billah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.